Dan juga kami mendukung perusahaan Jerman secara langsung. Kalau ada perusahaan Jerman yang mau cari mitra bisnis di sini atau mau cari informasi mengenai calon mitra atau mau bekerja sama pokoknya ya. Ya, kami menawarkan jasa. Jasa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di video yang part 2 ini, yang pasti obrolannya bakalan lebih seru. Kenapa? Karena di sini Mike bakalan cerita tentang pengalaman ataupun pandangannya tentang orang Indonesia. Gimana sih orang Indonesia itu? Pengen tahu jawabannya? Tonton terus videonya. Nah, selain kata Mike tadi kurang ada rasanya tanggung jawab. Terus apalagi yang sekiranya mungkin menurut Mike hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki oleh sebagian banyak orang gitu saat mereka misalnya bekerja? Yang pasti bisa diperbaiki itu cara bekerja dengan teliti. Arti misalnya tulisan ada Rechtschreibfehler, ya tulisan yang salah atau yang bahkan dalam bahasa Indonesia sampai aku sebagai orang asing yang menemukan kesalahan-kesalahan itu ya dan ya draft yang aku terima dari karyawanku aku harus perbaiki hampir 100% lagi ya. Oh yeah, that's so slim. Karena formatnya nggak rapi ya. Kadang-kadang ada misalnya dalam satu teks ada 2 atau 3 font yang berbeda, padahal nggak cocok ya. Atau kata yang ditulis dengan huruf besar, kata yang ditulis dengan huruf kecil. Hal-hal seperti itu maksudnya kalau aku bilang kurang teliti. Karena sebenarnya kalau dicek sekali lagi, mungkin dibaca lagi sebelum dikasihkan ya. Ya, sebelumnya mungkin sudah 70% dari kesalahan itu sudah bisa diperbaiki sendiri ya, tapi nggak dicek lagi mungkin. Ya, mungkin bagi sebagian orang ya itulah karena tergesa-gesa. Ya maksudnya. Ya, tapi Windy juga tanya khusus mengenai kekurangan atau apa yang masih ya itu relatif di sisi lain juga ada yang positif ya, jadi aku tidak hanya mau menjelekkan orang Indonesia. Ya. Nah, kalau untuk misalnya ada karyawan baru itu Mike juga yang memilih mereka atau maksudnya ikut dalam pemilihan misalnya untuk Mitarbeiter udah gimana? Ya, ya secara resmi dan secara legal kan harus ada orang Indonesia Indonesia dan yang bertanggung jawab untuk pemilihan karyawan baru atau yang bertanggung jawab untuk human resources. Itu memang wajib ya. Tetapi tentu saja aku juga memberikan masukan dan juga ikut interview dan semuanya. Oke. Nah, kalau misalnya di luar dari urusan kantor, kerjaan, biasanya Mike itu ngapain? Waktu kemarin kalau nggak salah pergi ke Nusa Tenggara, Pulau Komodo. Ya, tergantung kalau lagi COVID ya tidak kemana-mana. Di rumah paling sering, cuma memang kemarin akhir tahun aku sempat ke Labuan Bajo. Bagus ya di sana.
Bagus, Ya. bagus, bagus. Ya. Ya, dan setiap saat aku bisa, aku senang kalau bisa menyelam. Karena salah satu hobi Mike menyelam. Salah satu hobi, traveling dan menyelam, Ya. betul. Ya, itulah. Dan ya selama di Surabaya, jadi Tidak kemana-mana. nggak berlibur. Selama di Surabaya ya aku di rumah, masih main gitar juga, masih nyanyi, main gitar. suka menyanyi, main gitar, nonton TV ya biasa Ya. aja ya. Nah, kan Mike sudah mengenal Indonesia lebih lama, betul. Nah, menurut Mike bisa ceritain kesannya tentang Indonesia itu seperti apa? Mungkin bisa dari budayanya atau bisa orangnya. Ya, Jujur aja Mike, tidak apa-apa. ya aku sudah sering ditanyakan Ya. pertanyaan ini dan selalu ada kesulitan untuk menjawab. Karena kesulitannya karena? Nah, karena aku tidak mau menjawab dangkal saja ya, secara dangkal. Karena ya biasanya orang menjawab, dan memang betul ya, ya Indonesia itu sangat indah, sangat banyak budaya, sangat beraneka-ragaman budaya ya, dan budaya itu juga sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan Jerman, di situ nggak ada budaya Jerman, nggak kelihatan menurutku ya. Kemudian orangnya tentu saja sangat ramah ya. Ya selalu ada yang, untuk aku masih selalu ada sesuatu yang layak untuk dieksplor, dijelajahi. Aku sudah 10 tahun di Indonesia, tapi masih banyak tempat yang belum dijelajahi. Belum aku kunjungi ya, yang belum, karena negara ini begitu besar. Apalagi? Atau mungkin yang sangat terlihat beda jelas antara Indonesia dan Jerman. Apa itu menurut Mike? Ya beda jelas. Yang positif mungkin orangnya sangat ramah dan terbuka, dan juga mengutamakan keluarga dan kebersamaan. Itu di Jerman tidak selalu begitu. Yeah. Menurut aku yang positif, di Indonesia belum semuanya terlalu teratur. Ya. Walaupun aturan ada, tetapi tidak selalu harus ikut aturannya. Misalnya kurang disiplin ya? Bukan kurang disiplin, tapi misalnya di lalu lintas, ya. Yeah. Menurut aku itu positif ya, karena seandainya sistemnya sudah seperti Jerman, pasti nggak maju di sini, karena memang lebih banyak kendaraan di sini, dan aku bawa motor di sini, dan seandainya aku selalu harus ikut aturan, aku nggak maju, aku nggak. Oh ya, saya ngerti maksud Mike. Sudah sampai ya, karena ya ada pelanggaran gitu loh, Mike. Iya, terlalu padat, dan memang banyak pelanggaran karena kekurangan pengawasan penegakan hukum ya. Nah, ada nggak sesuatu hal, contoh misalnya yang bikin mungkin Mike kesel atau apa dalam satu situasi saat waktu ya selama ini gitu, yang bikin kesel gitu? Pasti ada. Salah satu contohnya.
Salah satu contohnya saat kita membutuhkan jasa berkualitas itu sulit ditemukan. Misalnya aku sekarang tinggal di apartemen dan ya di apartemen ini ada air panas. Bukan masalah air panas sebenarnya, tapi ada masalah air pada saat itu ya, saat kemarin. Airnya nggak lancar keluar ya, jadi ada masalah tekanan. Menurutku waktu itu aku sudah tahu ada masalah tekanan sehingga airnya nggak keluar secara biasa. Kemudian aku minta bantuan dari teknisi di apartemen. Aku harus buat janji di manajemen apartemen. Aku buat janji. Dan itu pada saat belum ada COVID ya. Jadi aku masuk kantor. Jadi untuk janji itu aku tinggal di rumah. Di sini menunggu mereka. Terus tidak ada yang datang. Selama setengah jam, oke, aku pikir ya udah jam karet sudah biasa ya, nggak apa-apa. Tapi 1 jam nggak ada yang datang. Terus aku tanya di manajemen, di mana teknisinya? Aku kan sudah buat janji. Oh, maaf, lupa. Terus buat janji lagi. Dan sama, nggak ada teknisi yang datang, tidak ada informasi sama sekali. Bikin janji lagi, dan aku sudah bilang, buat apa aku bikin janji di sini ya kalau orangnya tidak datang. Dan aku rasa tidak mungkin mereka sangat-sangat sibuk karena di apartemen ini kemarin belum ada banyak orang ya, jadi mereka nggak terlalu sibuk sebenarnya. Akhirnya mereka datang, lihat masalahnya, terus mereka cek hal-hal yang sudah sangat standar yang aku sebelumnya sudah cek ya, di mana aku lihat mereka tidak punya skill, mereka cuma tahu sedikit saja dan masalahnya tidak diatasi. Mereka pergi lagi, masalahnya tidak diatasi. Pada saat mereka ada di sini, ada yang disebut Vorführ effect ya, mungkin tahu efek. Kita mau menunjukkan sesuatu, tetapi justru pada saat itu nggak kelihatan ya. Tetapi aku sudah membuat rekaman sebelumnya, sehingga sudah ada bukti. Datang 5 kali, baru masalahnya diperbaiki karena ada 1 orang yang mengerti tekanan air tidak cukup karena ada lubang di pipa, sehingga ada udara yang masuk atau angin yang masuk dan mengganggu pemasukan air. Itu satu misalnya. Yang kedua, contoh untuk kekurangan jasa yang berkualitas. Sebelum aku tinggal di sini, aku tinggal di apartemen yang lain. Dan aku mau ada mesin cuci di apartemen. Dia harus panggil tukang pipa atau apa untuk memasang mesin cuci. Terus dia datang, nggak bawa alat yang cocok, maksudnya werkzeug ya, nggak dibawa yang cocok. Kemudian dia mengukur semuanya dan beli bahan yang dibutuhkan, kembali lagi memasang semuanya, dan hasilnya begitu. Memang berfungsi semuanya, tetapi pipanya terlalu panjang sehingga itu sulit dijelaskannya. Itu dikonek dengan semacam T dan kedua arah ya. Tetapi yang ke wastafelnya itu
itu terlalu panjang sehingga saluran air yang di dalam wastafel itu naik sedikit dan airnya nggak bisa keluar. Airnya tidak mengalir keluar lagi. Jadi selalu aku harus secara manual harus Mike. dengan jasa. Di Indonesia itu tidak seperti di sini. Kalau di sini mereka punya Ausbildung kan ya, khusus misalnya potong rambut, frisur. Mereka harus Ausbildung. Kalau di Indonesia itu orang memang punya multi, semuanya bisa dikerjakan, tapi ya itu karena tidak sesuai ahlinya, jadi mereka asal bisa mungkin. Nah itu yang membedakan itu. Ya betul. Jadi, ya berbeda sih di sana kan. Kalau di sini memang benar kan ada khusus Ausbildung, khusus Hausmeister juga kan mungkin ada Ausbildungnya juga dan lain-lain. Ya. Jadi itu yang membedakan. Dan ada satu lagi yang bukan masalah jasa, tapi sesuatu yang secara pribadi mengganggu saya dan apa itu? Itu bahwa kita selalu dianggap orang asing di sini. Padahal sudah 10 tahun di sini tetap aja bukan hanya bule tapi tetap aja jadi turis di sini. Seperti ya diperlakukan seperti orang yang baru pertama kali di sini ya. Dan apa perlakuan mereka itu seperti apa terhadap misalnya bule? Saat berbelanjakah dengan harga yang bukan kan, aku berkenalan dengan orang baru misalnya, terus aku berbicara bahasa Indonesia dengan dia, dijawab dengan bahasa Inggris, padahal mungkin menurut aku bahasa Indonesia aku sudah cukup oke ya untuk bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia, tetapi tetap aja orang suka ngobrol bahasa Inggris, padahal mungkin sendiri nggak terlalu fasih bahasa Inggris ya. Tetapi oke, ini pertama. Kedua, ya aku berkenalan dengan seseorang dan aku kasih tahu aku sudah hampir 10 tahun di sini. Terus mungkin dia tanya sudah kemana aja. Terus aku kasih tahu sudah kesini ke situ ya. Terus nanti kalau misalnya kami pergi ke sebuah tempat seperti pasar atau apa saja, nanti diberikan penjelasan semuanya seperti aku turis di situ ya. Paham ya Mike? Ya. Jadi sulit untuk orang asing memang benar-benar merasa betah di sini karena kita selalu diasingkan maksudnya ya. Dan aku rasa untuk orang asing di Jerman tidak seperti itu karena di sana sudah begitu banyak orang asing sehingga normal ya. Di sini aku selalu dipanggil boleh, dipanggil Mister. Coba Windy bayangkan semua orang di Jerman panggil kamu Ausländer terus ya. Mike, tapi saya jujur ya, selama di sini, tapi mungkin bagi sebagian orang Jerman, mungkin tidak semua seperti itu, tapi bagi sebagian orang, ada yang menganggap kalau orang asing itu ya, saya nggak bilang negatif ya, tapi perlakuan mereka terhadap orang asing itu kadang-kadang, gitu. Karena bukan orang mereka, saya pendatang, saya pernah merasakan kayak gitu. Jadi, tapi apa ya ada plus minusnya lah mungkin Mike. Betul. Memang ada plus minus ya juga untuk orang asing yang di sini kalau mereka tidak dianggap seperti padahal mereka sudah lama di sini tidak dianggap sebagai orang lokal, pasti ada positif juga karena selalu diberikan status, selalu mungkin karena orang Indonesia itu kan apalagi kalau ada bule wah gitu mereka merasa senang gitu atau jadi apa ya mereka tuh menganggap ya mungkin mereka nggak sampai kepikiran oh iya ada misalnya orang bule yang
udah lama di sini, bekerja di sini, mungkin mereka juga nggak sampai yang mikir sampai ke sana. Jadi menganggapnya kalau ada bule berarti itu turis. Mungkin sebagian orang mikirnya Iya. gitu. Memang itu betul sekali ya. Tapi juga menurutku orang Indonesia punya semacam kompleks suka merendahkan diri. Saran aku, orang Indonesia harus dan bisa bangga dengan negara mereka dan dengan apa yang ada di sini. Generasi muda untuk ke depan lebih fokus pada tensi itu dan sehingga itu tidak ditinggalkan atau enggak dikembangkan ya. Karena dan saat diharapkan dikembangkan dengan benar ya, dengan memperhatikan lingkungan, memperhatikan sosial,